Perempuan-perempuan yang di luar sana, jangan sampailah kalian ngerasain hal yang sama kayak gua. Ya yang masih sekolah sih ya menurut gua ya puas-puasin lah dulu di saatnya kalian muda. Ya kayak misalkan eh, menurut gua ya hubungan seks sih. Ya gua berusaha kayak gue puas-puasin gitu ketika yang gue belum alamin kayak gitu. Oh ternyata dunianya tuh kayak gini gitu. Hello teman-teman Time the Lovers kalian. Jangan lupa ngacungnya, itu emang tagline-nya kita. Kalau emang lu udah sempet ngikutin di segmennya kita yang sebelumnya, di part-part sebelumnya, emang Dea ini sebagai talentnya kita, bintang tamunya kita itu udah menceritakan hal-hal yang memang mungkin bisa inspiratif buat kalian semua. Kita bakal kudalang sedikit, mungkin kita juga bakal nanyain beberapa hal juga dari insight-nya Dea ini, gimana hal-hal tentang mungkin tentang wanita atau tentang kehidupan di saat ini bisa berlanjut. Itu kita bakal tanyain ke Dea. Oke. Ini bintang tamu kita Dea, kalau yang sempat belum ngeliat segmennya kita di Hub Kreatif ini. Kita langsung aja ke pertanyaannya, karena emang lu udah nyeritain semua tentang kehidupan lu di segmen sebelumnya. Gue tuh mau nanyain deh. Gue kepo juga, emang apa sih yang sebaiknya dilakukan wanita-wanita seusia lu, anak-anak muda yang bisa dikategorikan dalam netizen mungkin dalam umur 20-an atau 30-an awal, itu apa sih yang sebaiknya dilakukan sama mereka? Ya kalau untuk gue sih Ya. kalau bisa ya perempuan, apalagi perempuan ya. Iya, apalagi perempuan, ini spesifiknya perempuan. Perempuan-perempuan yang di luar sana, jangan sampailah kalian ngerasain hal yang sama kayak gue, gitu kan. Apalagi di umur gue yang sekarang ini, udah bukan saatnya buat kayak main-main lagi ya kan. Kayak yang apalagi kayak posisi gue udah punya anak, ya kan. Gue lebih mentingin kayak ke anak gue, masa depan anak gue kayak gimana ke depannya. Dan jangan sampai mereka ngerasain hal yang sama kayak gue, gitu. Itu sih. Dan kayak buat perempuan-perempuan sekarang lah, ya yang masih sekolah sih ya menurut gue ya puas-puasin lah dulu di saatnya kalian muda. Karena gue kan emang belum pernah ngerasain itu ya. Mungkin telat bandelnya gue tuh, dibilang telat banget. Karena di umur gue segitu gue udah harus ngerasain yang namanya rumah tangga. Apalagi dari awal gue nikah sampai gue mutusin pisah itu, ya gue gak pernah yang namanya ngerasain seneng. Gini, lu tadi sempet mention sebebas-bebasnya itu lu rasain dulu, tapi takaran sebebas-bebasnya itu yang menurut lu tuh kayak gimana? Ya jangan di luar batas aja sih kalau menurut gue. Nah, batasnya itu apa? Kayak pergaulan bebas atau gimana, itu sih mungkin emang udah untuk di zamannya sekarang itu emang udah kayak udah hal biasa kayak menurut gue. Tapi kalau bisa sih ya jangan sampai terlalu dalam. Kalau menurut gue ya harus bisa jaga diri, karena diri kita sendiri ya yang bisa ngontrol ya cuman kita sendiri gitu loh. Sedalam apa itu yang lu? Ya apa ya, karena gue kan waktu muda itu emang nggak pernah ngerasain gitu ya. Namanya kayak ngerasain masa-masa muda gue gitu. Dibilang iri sih, gue iri ya sama anak-anak zaman sekarang gitu kan. Tapi ya karena pengalaman hidup gue dari dulu sampai sekarang, yang gue alamin ya kayak bukan pergaulan bebas ya, kayak dunia malam atau apa. Sekarang kan udah gue rasain gitu kan. Oh iya udah, dunia malam tuh cuman kayak gini doang. Nggak ada manfaatnya dan nggak ada baik-baiknya sama sekali menurut gue. Itu yang gue rasain ya. Dan kalau bisa untuk perempuan-perempuan yang sekarang ini, stoplah ke dunia-dunia kayak gitu. Itu udah nggak ada baik-baiknya, karena menurut gue itu cuman ngerugiin diri sendiri aja gitu loh. Tapi gini,
kalaupun mereka ini merasakan dunia malam ini yang belum pernah, itu kan pasti hal baru buat mereka. Iya. Ya. Tapi hal baru ini kan tergantung dari masing-masing individu dari mereka, apakah mereka bisa ngolahnya dengan takarannya mereka sendiri, atau mereka bisa over juga, ya kan? Overnya dalam tanda kutip, overnya yang menurut lu itu udah melewati batas itu apa? Ya kayak misalkan menurut gue ya, ya hubungan seks sih. Oke. Ya karena itu bakal ngerugiin kita, apalagi kalau sampai hamil di luar nikah gitu loh. Oke. Itu kan bakal dampaknya ke keluarga juga. Oh, iya. Bikin malu keluarga atau apa. Bener, Itu bener. sih yang Bener. menurut gua. Jangan sampai ke hal terjadi itu. Itu sih. Gini, gue nggak tahu ya, gue mungkin pernah sempat ngeliat juga kalau di luar itu tuh sempat ada edukasi tentang seks juga, tapi yang di luar nikah gitu. Nah, mereka ini tuh sempat diedukasi, lu tuh boleh untuk melakukan hal tersebut, tapi dengan batasan tertentu. Menurut lu, batasan tertentunya itu apa? Kan ada orang-orang juga yang bilang kayak batasan tertentunya itu jangan sampai lu hamil. Tapi hamilnya ini kalau misalkan orangnya dalam tanda kutip orang kaya yang bisa membiayai anak-anaknya, silakan aja. Kalau misalkan lu hamil kayak gitu. Nah, apakah lu punya batasan-batasan tersendiri untuk yang tentang edukasi seks di luar nikah ini? Ya, yang tadi lu bilang kan kayak orang apa sih, misalkan dia orang kaya gitu kan, bisa ngejamin atau gimana. Itu menurut gua enggak sih. Itu pun enggak ya? Enggak. Oke. Menurut gue itu enggak. Itu enggak bisa ngejamin semuanya. Oke. Menurut gue itu enggak. Karena apa ya? Banyak ada juga orang yang kayak cuman buat main-main, ya kan? Kayak cuman ngilangin penasaran, terus penasarannya hilang, ya kan? Udah, terus dia tiba-tiba ngilang, kabur. Itu nggak ada tanggung jawabnya sama sekali kan? Oke, gini. Tadi di segmen sebelumnya itu dia sempat mention kalau dia tuh punya anak lelaki ya. Terus gini, alternatif tuh selalu ada dua. Enggak selalu dua sih, maksudnya di occasion itu selalu ada dua. Satu, lu mencoba hal tersebut kepada subjek lain, yang mana itu wanita yang manusia hidup gitu loh. Atau kedua, lu masturbasi aja gitu loh. Gimana caranya lu ngasih tahu ke mungkin anak lu atau ke cowok-cowok yang sekarang masih belum ngerti, batasannya itu tuh nggak harus lu melakukan hal tersebut ke subjek orang gitu loh. Lu tuh bisa ngelarin ini semua dengan ya udah lu yang bahasa kasar lu coli aja coy, kelar gitu. Nah, itu tuh ada tanggapan tersendiri nggak dari lu kayak gitu? Iya, itu kan apa ya? Kayak buat laki-laki ya, buat laki-laki ke perempuan gitu kan. Yes. Apalagi yang ada di dunia malam nih ya. Itu kan nggak harus dia kayak ngeluarin nafsunya dia ke orang-orang yang baru dia kenal atau gimana. Itu kan bisa dilakuin kayak yang tadi lu bilang ya kan, bisa dilakuin sendiri ya. Mungkin emang itu beda rasanya atau gimana gitu kan. Gini deh, lebih kena karennya gimana supaya lu tuh nggak masuk, lu tuh nggak ngancurin hidup orang lain cuma karena kepribadian lu yang penasaran gitu. Kalau gue penasaran sih enggak bang, mungkin awalnya emang gue nggak pernah ke tempat-tempat kayak gitu, dan awal sebelumnya itu kan emang gue nggak pernah nikmatin masa-masa muda gue kan. Ketika pas gue nikmatin ke tempat kayak gitu, ya menurut gue emang itu asik gitu loh. Itu apa ya, bisa dibilang ya surganya para anak muda lah ya gitu kan. Tapi balik lagi kan ke diri sendiri, karena gue kan bisa ngontrol diri ya kan, karena dari pengalaman hidup gue yang udah gue jalanin ya kan. Terus kayak ya mungkin gue ngerasain waktu masa-masa muda gue yang belum pernah kayak gitu, tapi udah gue laluin ketika gue udah rumah tangga nih. Jadi kan gue bisa kayak gue bisa ngehandle diri gue sendiri gimana, kayak gue nggak lebih dalam terjerumus ke kayak gitu. Jadi kayak
gue udah pernah kayak untuk di titik saat ini nih ya udah gue berpikir di usia gue sekarang ini tempat kayak gitu tuh udah nggak baik buat gue gitu kan. Apalagi udah ada orang yang ngedampingin gue buat ke arah yang benar. Ya. Meskipun dia nggak ngajarin gue ya, tapi gue berpikir ya itu udah nggak baik buat gue di umur gue sekarang, ya kan. Apalagi di umur gue yang udah mau 32 tahun, ya kan. 32 loh. Oke. Gue lebih mikirin kayak ke masa depan gue sih, karena masa-masa sebelumnya itu udah gue buang sia-sia gitu loh. Ngerti. Nggak ada apa ya, nggak ada pengalaman baik yang gue ambil gitu loh. Jadi sekarang gue mau ya udah gitu, gue mau buat hidup gue tuh jauh lebih baik dari sebelumnya gitu, karena udah gue puas-puasin kemarin gitu kan. Dari yang sebelum gue nikah, gue belum pernah ngerasain masa-masa muda gue, terus gue langsung nikah gitu kan. Terus pas setelah gue jadi single mom, ya gue berusaha kayak gue puas-puasin gitu ketika yang gue belum alamin kayak gitu. Oh ternyata dunianya tuh kayak gini gitu. Ya sekarang udah gue alamin semua, ya udah gitu. Oke. Gini, gue mau nanyain lagi. Kalau misalkan yang termasuk kategori kayak gini, misalkan lu malam-malam nih, dunia malam lah ya dalam tanda kutip, itu tuh lu minum-minum nih sama cowok-cowok, tapi nggak yang kayak di klub, tapi kayak cuma minum-minum biasa aja gitu. Ya biasa kan anak-anak cowok kan biasa gitu tuh, abis kerja kelar, Jumat kita minum-minum yuk, ayo kita ngobrolin apa, terus misalkan ngajak cewek apa. Nah kayak gitu, hal kayak gitu, apakah lu masukin ke kategori wah ini nih udah bahaya gitu kalau misalkan masuk ke tongkrongan ini gitu, atau kayak gimana pendapat lu? Itu balik lagi ke pergaulan kita sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut kita di dunia malam itu baik ya mungkin balik lagi ke diri kita, gimana kita cara ngejalanin dan ininya kan ya. Nah sebaliknya ke yang ya cuma tongkrongan-tongkrongan biasa lah ya kan, tongkrongan-tongkrongan biasa. Tapi balik lagi kan ke pergaulannya kita lagi. Kalau kita bisa apa ya, kebawa alur dalam pergaulan itu, ya mungkin kita bisa kebawa kayak ya pergaulan-pergaulan kayak yang nggak bener lah gitu kan, meskipun itu bukan di dunia malam ya, ya kan. Kayak kan contohnya nih ya, kayak pengalaman hidup gue juga, itu nggak di dunia malam. Ada di circlean gue yang pada ngobat atau nyabu gitulah ya, itu bukan di dunia malam itu. Itu gue ngalamin di pergaulan gue, di circlean gue, dan itu kan balik lagi ke diri gue sendiri. Meskipun mereka ngajak gue ya kan, meskipun dia ngajak gue, tapi gue nggak mau dan gue nolak gitu. Itu ada feelingnya sendiri ya. Itu harus nge-training diri sendiri untuk nge-feel kalau misalkan wah ini tuh bisa ngejerumus gitu. Iya. Itu ada sendiri ya. Karena gue mikir gini, yang balik lagi tadi apes itu nggak ada di kalender. Meskipun gue nggak ikutan make atau gimana, tapi kalau lagi pas ada razia atau penggerebek, otomatis kan gue ikut kena. Ngerti. Pasti lu diinterogasi. Iya, meskipun gue nggak ikutan ya, dan gue coba kayak berusaha buat perlahan buat kayak menghindar circlean kayak gitu. Itu nggak cuma di dunia malam yang kayak gitu ya. Itu gue alamin di tongkrongan gue sendiri, di circlean gue sendiri. Hampir semua teman-teman cowok gue pada kayak pakai substansi meskipun lah ya. Dia ngajak gue, ngebujuk gue, dia make di depan gue, tapi alhamdulillahnya gue bisa ngontrol diri gue sendiri untuk nggak kena kayak gitu-gituan. Itu sih yang kontrolnya susah sih. Lo harus tahu di momen lu paling seneng itu tuh bisa berdampak ke momen paling down-nya keluarga lu misalkan. Itu tuh harus lu bisa takarin sih. Lu bisa harus tahu kayak A sampai Z-nya itu tuh bakal kayak gimana, dampaknya ke lu, dampaknya ke keluarga lu gitu sih. Lebih kayak gitu. Mungkin itu tuh udah menjelasin lumayan banyak ya tentang tanggapan-tanggapan dari seorang Dea ini. Nah, gini, kalau misalkan tentang konten yang kita buat ini, itu kan lu udah ngejelasin insight A, B, C, D, E tentang anak lu, tentang kehidupan malam, tentang gimana cowok harus nge-treat cewek, bla bla bla. Lu tuh bisa punya keyakinan gak sih kalau misalkan konten sesederhana ini
itu tuh bisa berdampak yang baik untuk ke generasi kedepannya. Jadi itu di dalam video kita ini itu tuh ada message tertentu yang bisa masuk ke generasi berikutnya ataupun orang-orang yang sedang ada dalam lingkungan yang kita bicarakan ini. Itu tuh bisa berdampak gitu. Ya menurut gue sih ya semoga ya dalam video ini, dalam konten ini itu ada sisi baik yang mereka ambil dari pelajaran hidup yang udah gue jalanin, dari yang gue telat, ibarat apa, gue telat bandel, terus gue ke dunia malam, terus gue ke circle-circle yang dunia pada ngobat. Ya mungkin ada sisi baiknya yang bisa diambil dari mereka itu sih. Dan ini tuh real gue cerita tentang perjalanan hidup gue yang gue jalanin selama ini, dan ini nggak ada settingan-settingan apapun. Pure pengalaman lu, real semuanya. Itu tuh bisa jadi insight buat generasi kedepannya ataupun orang-orang yang mungkin juga dalam seumurannya kita atau seumurannya Dea itu sedang mengalami hal kayak gini. Itu tuh bisa jadi insight buat lu pada. Lu bisa ambil inti baiknya untuk lu terapin ke kehidupan lu kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan untuk sobat-sobat hub kreatif ini nih, lu harus perhatiin juga sih. Intensinya itu kalau misalkan lu cowok-cowok nih, perhatiin juga intensinya lu, apakah itu bisa masuk ke si lawan jenisnya lu? Apakah itu bisa terbaca sama lawan jenisnya lu? Ataukah itu bisa lu tutup-tutupin yang ujungnya bakal kebaca sama si lawan jenisnya lu? Itu lo harus pikirin semuanya. Dan untuk teman-teman Temda Lovers yang perempuan juga, lo juga harus bisa pintar-pintar ngesortir semuanya dalam intensi lelaki yang bisa masuk ke kehidupan lo. Sortir tuh kiri kanan tuh, bagus, masukin ke diri lo. Jelek juga, lo sortir sendiri. Lo bisa catat dalam pikirannya lo sendiri. Merchandise bisa didapatkan di Instagramnya kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dalam YouTube channel kita. Share juga untuk teman-teman kalian atau untuk kalian sendiri yang membutuhkan tentang informasi dan insight seperti ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngacung untuk kalian semua.